yang beta bilang bank sampah ini beta pernah dengar, sering dengar bahkan, tapi beta sudah tahu bank sampah itu apa sih sebenarnya, Kakak? Iya, baik, makasih Kak Jo. Siap. Oke, jadi kalau di bedanya itu ya, kalau bank sampah dan pengepul itu bisa langsung, uangnya bisa langsung diambil. Kalau bank bisa disimpan. Bisa disimpan dulu. Ya, disimpan dulu. Namanya bank tuh. Oh, gitu. Oke, siap. Bahwa beta mau ketong orang Kupang ini ketong tobat untuk buang sampah sembarang. Apalagi bakar, karena ya itu tadi saya bilang dampaknya sangat besar untuk kita sendiri. Dan selain itu, kalau ketong manajemen sampah dengan baik, ketong juga dapat bisa menghasilkan, dapat manfaat, nilai ekonominya ada. Halo Bapak Mama, saudara semua, ketemu lagi di Pasiar Oto. Gas dan jang rem. Gas jang rem, luar biasa sekali hari ini. Suatu kebanggaan buat Pasiar Oto berhasil mengajak Kakak Yusak Subnaveu. Iya, betul kok Kakak? Betul Kakak. Kakak Yusak Subnaveu. Beliau ini adalah koordinator dari Bank Sampah Evergreen Kupang. Iya, betul. Luar biasa sekali. Apa kabar Kakak Yusak? Ini panggil Yusak kok? Iya. Baik-baik Kakak, panggil saya Kakak Yusak. Siap Kakak Yusak, kabar baik ya? Iya, baik-baik saya. Biasa sekali. tadi malam bakotak. Tadi pagi ya. Tadi siang bakotak. Terakhir mau ketemu ternyata satu kampung. Iya, betul. Jadi memang beta juga baru tahu kalau kita juga akamsi sama-sama juga. Mungkin lebih enak lah ya ketemu cerita. Betul sekali. Oke. Itu tadi seperti yang tadi beta omong tadi di awal, Bapak mau semua, beliau adalah koordinator dari Bank Sampah Evergreen. Jadi hari ini kita akan bahas soal bank sampah itu sendiri, karena beta pribadi Kakak jujur beta tahu bank sampah itu ada di mana, tapi bank sampah itu apa dan tujuannya apa kan beta kurang tahu. Jadi hari ini mungkin kita bisa dengar langsung dari Kakak Yusak di sini nih, karena kebetulan Kakak Yusak ada di sini, dan kita akan bahas juga mungkin masalah sampah yang ada di kota ini yang beberapa waktu terakhir ini sempat ramai Kakak. Iya, itu beta mau lihat dari pandangannya Kakak seperti apa, kita akan bahas sampai situ. Oke. Nah, itu baik. Tadi Kakak. Nah, yang beta bilang bank sampah ini beta pernah dengar, sering dengar bahkan, tapi beta sudah tahu bank sampah itu apa sih sebenarnya Kakak. Iya. Baik, makasih Kak Jo. Siap. Jadi bank sampah ini kalau orang dengar, ya, biasanya bank itu kan ada tabung uang, bisa simpan pinjam uang ya. Tapi kalau ini bank sampah ini artinya apa? Maksudnya ke mana? Iya. Jadi bank sampah ini maksudnya tempat untuk kita tampung sampah yang bisa punya nilai jual dan bisa dalam bentuk tabungan. Jadi dalam waktu tertentu baru bisa diambil, ada aturannya. Jadi sampah-sampah, tidak semua sampah itu tidak bisa dihargai atau tidak nilai dengan uang. Tapi banyak jenis sampah yang bisa dinilai dengan uang dan bisa bawa ke bank sampah. Kita akan hargai dengan uang, ada prosedurnya, misalnya prosedur simpan pinjamnya, ya, bukan pinjam. Pinjam, kok tuh pinjam ya, sampah lah, berarti. Tidak, simpan, ya, seperti itu. Jadi ke bank sampah,
Kalau ada orang bawa sampah bisa kita hargai dengan uang, bisa simpan. Begitu. Jadi kayak misalnya beta nih, Ya. Ke kakak bawa sampah. Kakak Jo bawa sampah, Ya, terus kita timbang, nilai uangnya berapa, kita hitung, lalu kita simpan. Nanti waktu-waktu tertentu baru bisa diambil. Misalnya di atas 50.000 nilai sampahnya, di atas 50.000 baru boleh ambil. Ada yang mau minta cash, saya bilang kalau cash bawa ke pengepul karena pengepul langsung, kalau di sini namanya bank toh, berarti harus disimpan uangnya. Gitu kakak. Jadi kalau kakak mau silahkan kumpul-kumpul kakak dompet sampah di rumah, jangan buang ke tempat sampah yang ada nilai. Bawa datang, sudah kita timbang, kita hitung nilainya, nanti di atas 50.000 kakak sudah bisa ambil. Gitu kakak. Oke, jadi kalau di bedanya itu ya, kalau bank sampah dan pengepul itu bisa langsung, uangnya bisa langsung diambil. Kalau bank bisa disimpan. Bisa disimpan dulu. Ya, disimpan dulu. Namanya bank tuh. Gitu. Oke, siap. Terus jenis sampah seperti apa yang diterima di situ, Kak? Iya, makasih Kak. Untuk sementara sampah yang kita terima itu adalah sampah plastik. Hampir sebagai jenis sampah plastik. Tapi beberapa plastik belum bisa karena memang belum diminati oleh perusahaan sampah. Lagian di Kupang juga kan tidak ada pengusaha atau industri atau apa untuk pabrik ya, seperti pabrik untuk olah semua jenis sampah plastik. Kalau di Jawa ada, di luar Jawa juga itu semua jenis sampah itu bisa jadi bernilai, bisa diolah. Di Kupang belum bisa, jadi minta maaf semua jenis sampah plastik itu tidak ada, beberapa yang belum bisa kita terima begitu kakak. Kita berharap ke depan semua sampah itu kita bisa, khusus untuk plastik kita bisa terima dan biar jangan buang sembarang apalagi gitu kakak. Jadi sekarang ini fokus ke sampah plastik gitu. Sekarang fokusnya seperti apa? Botol minuman ya, jadi contohnya seperti Mika, bungkusan bekas makanan tuh atau snack itu bisa. Terus botol-botol aqua atau dan sejenisnya kayak teh botol, palpi dan lain-lain. Terus kayak gelas aqua dan sejenisnya. Terus bisa juga botol-botol sabun kayak sampo dan lain-lain itu juga bisa. Kayak plastik rusak juga bisa, ember-ember, pipa, terus plastik ya tadi sisa makanan tadi atau bungkusan kemasan tadi itu juga bisa. Tapi kalau plastik kresek, kantong kresek itu belum bisa. Kayak mie dan kopi atau makanan ringan dan lain-lain itu memang belum bisa. Tapi kita usahakan untuk plastik seperti itu, kita usahakan untuk daur ulang. Jadi kita mau latih pengrajin atau yang berminat, anak-anak muda, ibu-ibu atau kakak-kakak nyong, nona-nona yang tertarik untuk kerajinan tangan, bisa kita latih untuk plastik-plastik itu bisa didaur ulang. Gitu. Siap. Jadi, seperti itu. Nanti detailnya kakak nanti saya bisa share dengan kakak untuk bisa tahu, karena ini banyak, dia sekitar 30-an jenis plastik kakak. Jadi nanti kita share listnya lebih detail kakak. Siap. Terus harganya sendiri kakak? Iya, jadi harga itu bervariasi. Jadi harga itu kita nilai berdasarkan ada yang plastik campur, nilainya lebih rendah. Tapi kalau plastik yang sudah disortir, dipisah-pisah, nilainya lebih tinggi. Jadi misalnya plastik campur tuh kayak ada campur botol, campur gelas, ada campur kursi rusak atau campur ember plastik yang rusak, pipa, pokoknya plastik campur dalam satu wadah, di kantung atau di karung. Nah, itu langsung ditimbang. Tapi kalau disortir terpisah,
harganya lebih baik. Beda, misalnya gelas aqua saja, gelas palpi, botol palpi atau ale-ale itu harganya lebih baik. Begitupun botol aqua, tempat sabun kemasan itu, nah itu harganya beda-beda. Jadi kalau kotong sortir per jenis atau homogen ya, sejenis, itu lebih baik supaya dia harga bisa lebih baik. Kalau campur dia harga di bawah. Iya, paling rendah itu 1.000 sampai 1.500. Paling tinggi itu bisa sampai 10.000. 1 kilo. Iya. Iya, tergantung dari jenis sampahnya. Termasuk kayak kaleng-kaleng minuman, misalnya Sprite, susu, Fanta dan lain-lain, bir itu ya itu juga cukup bernilai dia. Yang black itu kan? Ya, black itu, kaleng itu. Itu juga bisa juga. Bukan plastik. Kayak tempat plastik yang lain itu misalnya juga bekas oli. Oli motor atau oli mobil, itu bisa jadi bekas isian oli itu, bahan bakar itu bisa. Tuh. Jadi banyak kakak yang bilang tadi, jadi banyak dan hampir semua bisa dinilai. Apalagi kalau disortir itu seperti yang saya bilang tadi bisa sampai 10.000 per kilo. Lumayan juga ya kakak. Iya. Kalau kakak punya bank sampah sendiri, kakak, bank sampah Evergreen Kupang. Iya. Itu sudah didirikan dari kapan? Iya. Jadi baik, makasih. Siap. Inisialnya itu mulai dari tahun lalu, bulan sekitar Oktober, November, Desember. Karena memang pas musim itu juga sampah juga pas banyak. Jadi kita mulai manual. Ini pertama itu taruh di bawah pohon di garasi sambil proses usaha untuk buat dia punya tempat yang lebih baik, lebih nyaman, supaya kalau kita simpan, kita timbang, orang lihat, oh ya ini banknya. Masa bank kok taruhnya di bawah pohon, terbuka sampai taruh di bawah pohon dengan di garasi, ini kan itu bukan bank juga. Sampah, itu tempat sampah. Itu tanpa sampah nama. Iya. Terus ya. Iya, makanya dari situ mulai berpikir untuk bikin dia tampah seperti yang kakak sudah lihat. Iya. Dan ya lumayan juga untuk tempat yang seperti itu. Apalagi sampah ini kan beda dengan produk yang lain yang jualannya harganya bisa ratusan, puluhan. Ini kan tadi saya bilang 1 kilo baru bisa sekitar paling tinggi 10.000 sampahnya. Jadi memang awalnya ragu-ragu ini mau ambil biaya dari mana, tapi ya ada rezeki dari kerja-kerja, jadi nekat saya bikin di Pentampa seperti yang kakak lihat. Begitu kan. Tujuan atau motivasi kakak bangun itu bank sampah apa? Iya. Jadi memang sebenarnya bank sampah ini sebenarnya tujuan antara. Tapi tujuan utamanya adalah mengurangi sampah yang ada di Kota Kupang. Karena kalau kotong lihat Kota Kupang ini orang baru, ada teman-teman datang bilang kok sampahnya ada di mana-mana, berserakan di sini di sana. Jadi dari situ kita juga mulai berpikir untuk bagaimana kita ikut berkontribusi untuk mengurangi sampah yang ada di Kota Kupang, terutama sampah-sampah plastik. Dan kakak mau tahu sampah di Kota Kupang tiap hari rata-rata berapa? Kakak tahu Kosoni? Kita kurang tahu. Jadi kalau kakak mau tahu, tiap hari ini kotong di Kota Kupang nih, sampah yang diproduksi oleh warga Kota Kupang, baik masyarakat maupun pengusaha atau kantoran dan lain-lain, itu 200 ton lebih rata-rata tiap hari. 200 ton kakak. Nah kakak bayangkan, dari sampah itu yang bisa ditangani itu artinya diangkut dan dipindahkan ke TPA, itu baru kira-kira 75%. 75%. Nah yang dikurangi
itu sampai 10%. Itu 3R itu di daur ulang 3R itu. Itu sampai 10%. 30%-nya itu 20%-nya itu sampah berserakan di mana-mana. Tidak terurus. Alias ada di got, di kali. Malah ada di orang halaman rumah juga sampah juga berserakan di sini. Nah, itu yang menjadi keprihatinan untuk kita ikut berkontribusi. Dan alasan yang kedua, dampak dari sampah itu kan banyak. Selain untuk merusak lingkungan, misalnya struktur tanah, air tanah, dia juga menimbulkan wabah penyakit. Jadi penyakit dan bencana. Nah, ini yang memotivasi saya, memicu untuk saya bisa buat bank sampah ini. Dan dari hasil kajian kita bahwa di Kota Kupang ini sampah ini salah satu faktor terbesar mempengaruhi pemanasan global, emisi gas rumah kaca. Ya, kalau yang pertama di Kupang itu energi, kalau yang kedua itu sampah. Karena itu tadi kakak lihat dia punya jumlah sampah tiap hari, kemudian penanganannya. Dan kenapa emisinya besar model begitu? Nomor 2, karena dibakar. Di TPA itu sistemnya open dumping, artinya tidak diolah di sana, jadi tiap tahun tuh TPA hampir terbakar. Ketika sampah-sampah terbakar, maka dia berkontribusi terhadap polusi udara, kualitas udara juga jelek. Makanya emisi gas rumah kaca juga bertambah dari sisi kontribusinya. Jadi itu kata lainnya begini kakak, Kupang ini panas dengan kotong bakar sampah, plastik dan sampah-sampah lainnya, kotong bikin panas lagi tambahin Kupang. Jadi semua orang kan mengeluh tuh Kupang panas tuh kakak. Nah, itu kira-kira begitu. Jadi sebenarnya tujuan besarnya itu kakak. Tujuan yang keduanya dapat uang. Itu di bank sampah ya. Iya. Gitu. Berarti ada keuntungan di situ kakak. Orang kasih orang simpan orang taruh sampahnya di kakak bayar, otomatis kakak sonde mau rugi lah. Iya, sonde rugi. Jadi sampahnya kita dapat nilai uangnya, manfaat untuk lingkungan, manfaat untuk banyak orang ada. Itu salah satu kontribusi kita secara tidak langsung untuk dampak lingkungan, termasuk wabah penyakit. Jadi saya rasa itu bagi saya itu sangat bagus. Dan kalau kakak juga tertarik, ya mari kita sama-sama. Siap. Kakak pun kawan-kawan. Kalau sejauh ini kakak mungkin 1 tahun, kurang lebih 1 tahun Evergreen, Bank Sampah Evergreen ini berdiri ya. Terus apa yang sudah dilakukan terus dihasilkan dengan dibangunnya bank sampah ini? Iya kakak. Jadi makasih. Di luar bayangan saya, yang bisa kita kumpulkan sampah itu sudah 100 kilo lebih. Dia bisa belum sampai 1 ton sih, tapi itu sudah bisa mengurangi sampah sebanyak itu. Padahal dari lingkungan sekitar dan memang dari kelurahan yang terdekat juga ada yang antar, tapi saya rasa ini juga lumayan ratusan kilo sampah kita sudah bisa hasilkan. Kemudian kalau untuk uang memang soalnya banyak sih, tapi kan orang Kupang bilang kalau mau beli beras 1 karung justru bisa beli 1 karung dengan jual sampah itu tadi. Gitu kakak. Jadi kalau mau hitung-hitung ya memang untung. Gitu. Nah, yang lain, manfaat yang lain bahwa di lingkungan di sekitar itu mereka juga mulai sadar untuk kasih bawa sampah ke bank sampah ini, ke rumah ini. Nah, termasuk teman-teman, kemudian juga dari kampus, mereka juga sudah tertarik untuk datang lihat.
dan apa namanya, mau untuk bekerja sama. Jadi saya menilai bahwa manfaatnya sudah mulai kelihatan. Itu yang saya rasakan. Yang paling penting itu adalah di rumah dan lingkungan sudah mulai merubah perilakunya untuk memilah sampah, son buang sampah sembarang, apalagi bakar. Untuk bakar saya bilang ini luar biasa nih, itu mulai mempengaruhi sebuah kebiasaan. Betul. Itu kakak, itu yang saya lihat, dan itu saya berharap dia bisa terus mempengaruhi dan memberi nilai tambah untuk orang lain. Gitu. Kalau untuk sampai sekarang saat ini yang istilahnya tabung sampah di situ, orang sekitar situ saja. Iya, untuk sementara anak-anak ya, yang dia sekitar belum sampai 50-an sih, tapi di bawah itu anak-anak. Jadi anak-anak mereka datang simpan, ada yang minta cash, dicatat semua ya di situ. Iya, ada catatannya. Bank sampah, buku bank sampahnya. Buku sampah. Iya, buku. Tapi bukunya belum ada catatan. Sementara kita proses untuk buat bukunya, karena memang petunjuk terbatas untuk hal-hal teknis support itu tuh kakak. Jadi memang betul. Jadi ini sementara develop kakak, berproses cari bentuk yang bagusnya. Semoga bisa seperti bank sampah lain di luar Kupang. Amin. Luar biasa sekali kakak ya. Kalau respon awal masyarakat sekitar yang waktu awal kakak buka bank sampah ini seperti apa? Iya. Jadi respon awalnya itu hanya sedikit saja yang tertarik, karena memang sampah ini kan bukan sesuatu yang fantastis ya. Betul. Dari sisi nilai uang ini berapa, ini 2.000, 1.000, 3.000 per kilo, 5.000 awalnya. Jadi awal itu kita sosialisasi, ada pemulung di sekitar kita. Mereka memang yang awalnya respon, karena mereka perlu bawa jauh-jauh ke tempat pengepul yang jauh, tapi dekat. Jadi mereka yang respon pertama. Harganya sama saya dengan harganya pengepul. Sama, malah di pengepul itu kan ada yang mempermainkan harga. Jadi orang pemulung ini kadang dong kecewa, tapi ya tidak ada pilihan mau kemana. Itu pertama respon. Terus sekarang di lingkungan kita sosialisasi juga di anak-anak muda lewat jalur gereja juga. Jadi orang tua sudah mulai mendukung untuk kumpul-kumpul sampah dan bawa ke situ. Ya mungkin itu dulu. Siap kakak. Tentu tadi intinya tuh berangkat dari kakak punya kepedulian terhadap sampah di kota ini kakak. Betul, kakak. Kalau kakak melihat pengelolaan sampah di kota Kupang ini sendiri bagaimana sekarang? Kalau beta pribadi ya kakak, kita punya TPS saja kurang. Kota di Malava nih, sekarang kan kalau sudah salah tuh TPS itu per kecamatan. Jadi kayak yang orang Malava soalnya bisa buang di orang Oibufu atau Bobola gitu. Itu bikin repot lagi. Padahal kota rumah di perbatasan antara dua ini. Tetap jauh lah. Jadi kakak kalau ketong soal manajemen sampah, dia harus komprehensif. Jadi harus mulai dari hulu ke hilir. Hulu ke hilir. Jadi yang paling penting pertama itu adalah edukasi untuk pemilahan sampah dari rumah. Kenapa saya omong itu? Karena saya pengalaman lintas kota, kabupaten dan provinsi di Indonesia. Kerja-kerja manajemen sampah kakak. Jadi itu yang pertama, kita harus bisa. Edukasinya harus bagus supaya masyarakat harus mulai memilah dari rumah. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa sarana prasarana pendukungnya. Sarana prasarana pendukungnya itu ada sarana angkutan, terus ada sarana yang kakak bilang tadi, sarana tempat pembuangan sementara, ada TPS 3R, ada tempat pembuangan air atau TPA. Nah,
kakak tanya tentang Kupang, kalau saya lihat, karena beta jo orang Kupang, penanganan ini dia tidak berkelanjutan. Misalnya dulu zaman Pak Yonas itu saya tahu ada tempat-tempat sampah hampir ada yang permanen, ada motor sampah yang di lingkungan ya, di kelurahan, di kecamatan. Nah, kemudian itu Sony ada. Sekarang, sekarang itu sarananya itu Sony ada atau kurang ya, kurang tersedia. Jadi ada kayak yang permanen itu sudah dirusak. Kenapa dirusak? Karena memang pengangkutannya terlambat. Itu yang saya lihat. Atau ada yang lama baru diangkut. Iya betul. Itu yang pertama. Yang kedua, misalnya kakak lihat mobil tempat sampah itu rolling ya, roller ya. Itu juga ada yang lambat angkutnya. Ada yang aneh juga itu tempatnya sudah itu orang buang di luarnya. Jadi ini soal perilaku. Nah, kembali ke tempat tadi. Jadi seharusnya per kelurahan itu ada TPS dan jadwal pengangkutannya jelas. Tapi sampah yang dibuat ke situ mestinya sampah yang sudah terpilah, mana yang soalnya bisa diolah baru bawa ke TPS. Dari TPS harus bawa ke TPS 3R gitu. Atau ada yang tinggal dekat dengan TPS 3R. TPS 3R itu untuk langsung pemilahan juga di sana kalau rumahnya belum pilah. Nah, setelah itu baru bawa ke TPA. Jadi TPA itu pembuangan air itu residu atau sampah yang sudah bisa diolah. Termasuk ada sampah tadi, sampah B3 kakak. Sampah B3 atau sampah medis itu pengolahannya oleh rumah sakit atau pihak kesehatan, dinas kesehatan. Jadi itu ada alur penanganannya sampai ada insinerator dan sebagainya. Nah, kalau Kupang saya lihat dia sangat tertinggal dengan kota-kota lain untuk manajemen sampahnya. Jadi kita ini masih, saya mau bilang, kita ini penanganannya masih konvensional. Orang lain sudah maju ke tahapan yang lebih modern. Dan kenapa harus modern? Karena selain dampak lingkungan kan ada dampak ekonominya. Kita mestinya kita konsen ke sana. Nah, konteks sama kayak kota kelurahan Melava kakak. Itu kan ada beberapa TPS permanen yang sudah ada tapi sudah rusak dan sekarang kota mau buang di mana? Nah, yang paling penting itu tadi bahwa kesadarannya, sarprasnya harus tersedia dan itu harus terpantau dan partisipasi masyarakat untuk manajemen sampah itu penting. Jangan hanya dinas, jangan hanya pemerintah, tapi entah sekolah, masyarakat, gereja, masjid, terutama juga para pemuda Karang Taruna, pemuda-pemuda remaja masjid, pemuda gereja, orang muda kayak Katolik ya, orang muda Katolik, kalau pemuda apa ya, wihara atau pura dan lain-lain itu tuh harus aktif. Jadi pengalaman kami kita pengolahan sampah itu harus komprehensif, jadi community base ya. Jadi itu yang paling bagus. Nah, kakak tanya ke Sarpras ya, pendapat saya seperti itu. Itu kakak. Siap kakak. Iya. Oke kakak, sebelum kita tutup mungkin ada yang mau kakak sampaikan buat bapak mama saudara yang nonton, mungkin pesan-pesan dari kakak saja. Iya, yang pertama beta minta terima kasih untuk Pasiar Auto Channel, Kak Jo yang ingin berbagi dengan beta tentang masalah sampah di Kota Kupang. Yang kedua, bahwa beta mau kotong orang Kupang ini kotong tobat untuk buang sampah sembarang, apalagi bakar, karena ya itu tadi saya bilang dampaknya sangat besar untuk kita sendiri. Dan selain itu, kalau kotong manajemen sampah dengan baik,
Kotong juga dapat dia bisa menghasilkan, dapat dia manfaat, nilai ekonominya ada. Betul. Dan beta harap kotong harus mulai dari rumah. Dan terutama ini Kotong Pasiar Oto Channel ini beta pesan supaya ke Kakak Jo ini dia mobil ini sudah ada tempat sampah. Jadi Kakak Jo sone buang sampah sembarang, dari buka kaca buang sondel. Itu beta berharap begitu. Saudara, kakak-kakak, kawan-kawan, bapak mama yang punya kendaraan, pastikan tempat sampah ada di mobil dan jam buang sampah sembarang. Maingat toh, sampah-sampah plastik kas bisa bawa pi bank sampah. Ya asik, gitu betul. Kan? Bisa menghasilkan di situ. Ya, bisa menghasilkan, bisa dapat uang. Gitu saja. Jadi kalau ketompong perilaku sebaik, dari rumah sebaik, tentu ketompong lingkungan dan kota ini akan lebih baik. Karena Kupang kan tagline-nya kan Kupang green and clean. Betul. Kupang bersih, hijau dan indah ya. Kalau saya tambahkan boleh. Kupang green and clean and beautiful. Wah, mantap. Begitu kakak. Oke. Jadi salam ya. Oke. Salam. Itu salam apa? Salam sampah tanpa sampah nih. Ini zero waste nih kak. Oh. Ini zero waste, atau kalau di kami tagline-nya lingkungan tanpa sampah nih. Jadi ini bahasa Inggrisnya zero waste. Oke. Gitu kak. Makasih ya. Siap. Kak Yusak, makasih banyak sudah mau diajak Pasiar Oto. Mohon maaf kak kalau ada salah-salah kata atau yang kurang-kurang dari Pasiar Oto, bapak mama, saudara di rumah juga. Kami berdua di sini mohon maaf kalau ada salah-salah kata atau yang kurang-kurang. Ambil yang baik saja. Yang kurang baik di apa saja? Simpan di saku. Disimpan saja atau jadikan pelajaran tuh kakak. Jangan simpan di hati ya. Betul. Ini murni sharing saja, ini tidak ada maksud apa-apa atau apa. Ini murni sharing tentang bank sampah dan pengelolaan sampah di kota ini. Oke. Ya, semoga kota ini jadi lebih baik. Siap. Sukses terus kakak. Buat bank sampahnya. Jadi yang mau simpan sampahnya bisa di Bank Sampah Evergreen Kupang. Itu alamatnya di mana kakak? Jalan Evergreen, Kelurahan Molava. Bisa follow Instagram Bank Sampah. Iya, bisa follow Bank Sampah Evergreen. Bank Sampah Evergreen Kupang situ, atau yang belum sempat kita bahas di sini bisa langsung DM di situ. Iya, bisa. Bertanya-tanya tentang itu. Boleh, kita boleh sharing-sharing. Siap. Oke, Bapak Mama, Bapak semua, sampai ketemu di video berikutnya. Bye.